Hubungan antara titik-titik singgung pada kurva dengan turunan pertama dan turunan kedua fungsi. Menentukan titik balik maksimum dan minimum serta jenis titik belok. Inilah yang akan kita lihat, kita pelajari dari video ini. Terdapat dua jenis titik balik, yaitu titik balik maksimum dan titik balik minimum. Sedangkan titik belok terdapat tiga jenis, yakni titik belok naik, titik belok turun, dan titik belok mendatar. Titik belok mendatar itu terjadi untuk yang naik dan yang turun. Selanjutnya kita akan menyaksikan video berikut ini. Di sini ada suatu kurva yang berwarna hijau. Jadi titik-titik singgung kurva pada kurva dan hubungannya dengan turunan pertama dan kedua akan kita perhatikan di sini. Ini ada titik singgung yang terjadi di sepanjang kurva. Titik singgung dengan garis singgung yang bergerak menyusuri kurva hijau yang ada. Sepanjang kurva, garis kurva naik ini, maka turunan dari fungsi bernilai positif. Kemudian kita lihat ini adalah titik balik maksimum. Titik balik maksimum turunan fungsinya 0. Sedangkan turunan kedua fungsi adalah negatif. Ingat, maksimum turunan keduanya negatif. Selanjutnya, titik singgung sementara menuruni kurva. Arah garis singgung adalah negatif. Karena itu, turunan pertama di titik-titik pada sepanjang arah ini yang sedang berlaku jelas negatif. Turunan pertamanya negatif. Kemudian yang berikut kita melihat ada titik belok. Ini namanya titik belok turun. Kenapa dinamakan titik belok turun? Karena sebelum dan sesudah titik tersebut, gradien garisnya turun atau negatif, arahnya turun. Di sini turunan pertamanya 0 dan turunan keduanya 0. Nah, ini adalah titik gradien yang turun. Di sini terjadi lagi titik belok. Ini titik belok turun. Tetapi titik belok turun ini terjadi pada gradien negatif. Jadi turunan di sini, turunan pertama 0, sedangkan turunan kedua juga 0. Turunan pertama kurang dari 0. Ini adalah titik balik minimum. Titik balik minimum, turunan pertamanya 0, turunan keduanya positif, lebih dari 0. Dan selanjutnya gradien positif karena garisnya berarah naik atau titiknya sementara naik. Kita lihat sekali lagi, titik bergerak naik menyusuri kurva. Ini adalah gerakan titik dengan garis singgungnya bergerak. Sekali lagi kita melihat, nah ini jadi pembalikan. Ini berubah arah tetapi tetap turun, dan di sini di titik belok turun ini mendatar. Nah, karena itu turunannya, turunan pertama 0, turunan keduanya 0. Berikut ini titik belok turun tetapi turunannya negatif, jadi turunannya kurang dari 0. Jadi pada titik belok, pada setiap titik belok
ini, titik belok ini, ya, 2 titik belok ini, turunan kedua tetap 0, tetapi ada jenis titik belok di mana titik ini, turunan pertama di titik tersebut bernilai 0. Di sini turunan pertama bernilai negatif karena titik beloknya turun. Walaupun ini titik beloknya turun, tetapi arah garis ini sejajar dengan sumbu X, berarti gradiennya 0. Jadi ini titik belok jenis yang lain ya. Ini titik belok jenis, kita namakan ini jenis pertama, ini jenis ketiga, titik belok datar. Nah, kalau kita melihat semua titik-titik ini titik balik maksimum, titik belok, kemudian titik balik minimum. Nanti sebentar kita lihat lagi ada titik belok naik. Semua ini terletak pada sumbu X. Jadi maksimum dengan minimum, apakah dia naik titik belok atau titik belok mendatar, itu tidak tergantung pada sumbu X. Ini semuanya terletak di sumbu X. Nah, berikutnya kita akan lihat seluruh titik-titik stasioner. Jadi titik-titik maksimum, titik belok, dan titik balik minimum semuanya dinamakan titik stasioner. Sekarang semua titik ini berada di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X tetap ada maksimum, tetap titik beloknya yang sama. Ini bentuk kurva yang diturunkan di bawah sumbu X. Kalau kita lihat persis sama, hanya kedudukan dari garis atau kurva ini berada di bawah sumbu X. Persyaratan dan kejadiannya sama, turunan di titik balik maksimum, turunan pertama 0, turunan kedua negatif. Pada titik belok turun mendatar, turunan pertama 0, turunan kedua 0. Pada titik belok turun, turunan pertama negatif karena gradiennya negatif. Di sini titik sini, turunan keduanya 0. Pada titik balik maksimum ini, titik B, turunan pertamanya 0 dan turunan keduanya positif. Jadi pada titik balik minimum positif untuk turunan kedua, pada titik balik maksimum negatif untuk turunan kedua. Sekali lagi kita lihat gerakan ini. Ini titik singgung, garisnya mendatar, garis singgungnya mendatar, terus titik singgung sedang bergerak menuruni kurva. Sekarang arah kurva adalah negatif. Kurva berarah negatif. Ini titik belok turun. Nah, ini terjadi perubahan arah kurva ya. Sekarang kurva sejajar dengan sumbu X dan beralih menjadi kurva arah naik. Seperti itu. Kita melihat perbandingan antara kedua kurva, perbandingan secara langsung. Nah, pada kurva sebelah kiri adalah kurva yang terletak di atas sumbu X, sedangkan kurva di sebelah kanan adalah kurva yang terletak di bawah sumbu X yang tadi. Nah, kalau kita melihat perbandingannya, tidak ada perbedaan yang mendasar dari kedua kurva ini selain pada letak saja. Sedangkan persyaratan daripada kurva titik-titiknya itu tidak ada perbedaan sama sekali. Persyaratan dari kedua kurva itu tidak ada perbedaan. Kalau kita melihat sebelah kiri ini, nah, tidak ada. Kemudian kita bandingkan dengan apa yang terlihat di sebelah kanan. Ini tidak ada perbedaan yang berarti. Ya, kita lihat ini sebelah kanan ya sama saja. Ya, kita melihat ini yang titik balik maksimum di sebelah kanan dengan titik balik maksimum yang di sebelah kiri sama saja persyaratannya.
Ini jadi tetap bernilai nilai kurva yang dijalani ini ya. Kita lihat ini kurva sama saja dengan kurva yang berada di sebelah kanan. Sekali lagi yang membedakan di sini hanya letaknya saja. Berarti hanya nilai fungsinya yang berbeda. Sekarang kita perhatikan ada satu kurva bentuk khusus dari kurva ini, kurva yang terletak di bawah sumbu X dengan terdapat beberapa titik-titik yang sudah ditandai. Pada kurva sebelah kanan kita melihat bahwa di sini dalam suatu rangkaian ini terdapat titik balik maksimum, titik belok C, titik balik minimum, titik belok E, kemudian ini titik balik maksimum F, kemudian titik belok H dan titik balik minimum. Jadi di sini titik balik maksimumnya adalah B, kemudian F. Jadi di sini maksimum, kemudian pindah lagi dia minimum di D, terus maksimum di F, kemudian minimum lagi di K. Ini titik balik semua. Sedangkan titik beloknya adalah titik C, kemudian titik E, kemudian titik H. Kita lihat gerakannya ini. Nah, di sini terjadi maksimum. Ini yang maksimum. Kemudian ini terjadi titik belok. Kenapa titik belok ini? Karena ini berada di bawah dari titik B. Kemudian ini titik balik max minimum, naik lagi berubah menjadi titik belok sini karena perubahan arah dari garis. Ya, garisnya bergerak membelok. Nah, ini titik balik maksimum. Yang selanjutnya garis ini, garis singgungnya akan berubah arah menjadi negatif. Ini titik ini menurun jadi gradiennya negatif. Kita lihat sebentar ini terjadi perubahan arah pada titik H ini. Pada titik H garis singgungnya mulai berubah arah dan kita lihat di sini memasuki titik balik minimum seperti itu. Nah, secara lebih jelas kita akan melihat perbandingannya pada gambar yang sebelah kanan ini ya. Gambar ini sama dengan gambar yang berada di sebelah kiri, hanya perbedaannya perbandingan antara sumbu X dengan sumbu Y diubah. Jadi di sini perbandingan antara sumbu Y-nya lebih besar daripada dengan sumbu X. Nah, akan kelihatan bahwa titik B ini titik B yang sama itu berbeda letak dengan titik C. Kalau di sini hampir tidak kelihatan, hanya sedikit sekali di sini terjadi perbedaan. Nah, dari kelihatan ini titik maksimum, titik belok, titik balik minimum, titik balik maksimum, minimum, titik belok lagi, kemudian titik balik maksimum. Dan ini lagi, ini titik G ini bukan titik belok ya, hanya titik biasa saja, titik singgung. Jadi kita melihat dalam sini ada yang kita namakan titik singgung. Ini contohnya titik A, semuanya titik singgung. Tapi khusus titik A ini dapat kita katakan bahwa titik A ini adalah titik singgung biasa, kemudian ada titik balik maksimum, titik belok, titik balik minimum, kemudian titik belok. Nah, yang C ini adalah titik belok turun, sedangkan E titik belok naik, dan H itu titik belok turun. Nah, demikian pengenalan kita akan titik-titik stasioner yang terdiri atas titik belok naik, titik belok turun, titik belok mendatar, titik balik maksimum, dan titik balik minimum, yang semuanya merupakan titik singgung antara kurva dengan garis singgung.